Saya juga mungkin boleh menampilkan di layar mungkin akidah umat muslim yang dimana cacatnya boleh? Izin Boleh, saya. silakan, silakan. Oke. Nih, saya melihat di mana umat muslim itu berpegang bukan kepada Nabi Muhammad justru. Ini juga buat bahan Abang Edis TV ya. Hmm. Untuk bagaimana umat muslim itu mereka tidak berpegang apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, di sini nih kita akan bongkar ya. Ini terdapat di hadisnya sendiri yaitu umat muslim mengatakan berpegang kepada dua perkara. Itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak ada nomor hadisnya, Abang Edis. Tidak ada terdapat di Bukhari, di Muslim, An-Nasai, dan 6 kutubu sitah lainnya. Yang menjadikan ucapan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad. Yang mereka ikuti lantas siapa jika bukan Nabi Muhammad, kan gitu pertanyaannya. Gitu loh. Ini termasuk fundamental mereka. Seperti itu Abang Edis. Baik, boleh saya tanggapi? Silakan, silakan. Baik, jadi sebenarnya begini ya. Saya tidak tahu Anda sudah berapa lama mendalami agama Islam ya. Saya ini sudah mendalami agama Islam selama 13 tahun. Yang saya lihat, kenapa muncul hadis-hadis seperti itu? Karena mereka mendapati bahwa Quran itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka harus membuat buku lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang misalnya, ini contoh-contoh sederhana, boleh nggak bertato di dalam Al-Quran? Karena nggak ada hukumnya. Iya, tepat. Boleh nggak misalnya di dalam di dalam Al-Quran bersunat atau tidak bersunat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada perintah bersunat? Nggak ada. Kita mau baca sampai 1000 kali pun tidak bakal ketemu tentang sunat itu. Nah, makanya muncul yang Anda barusan kutip tadi, hadis-hadis yang palsu tadi, yang mursal itu tadi kata Anda. Aku tinggalkan kepada kalian Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ayat itu dikarang supaya apa? Supaya umat muslim punya jawaban atas dalam tanda kutip absennya Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dikaranglah kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran yang memang tidak lengkap. Ya, ini sepakat Al-Quran tidak lengkap memang. Tidak lengkap. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika ditanya apakah kita harus sunat atau tidak, Al-Quran nggak tahu. Iya, betul-betul. Bahkan hukum hakamnya pun tidak jelas ya. Nabi Muhammad tidak mengatakan dan beliau mengadakan suatu perkara yang baru. Iya. Seperti ilmu yang mungkin Abang Edis lebih mengetahui ya, soal ilmu mantik, sorof, balago kan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Nggak ada. Itu semua karang-karangan para ulama begitu. Mereka harus membuat yang sedemikian rupa, yang sedemikian rumit untuk menghalangi orang Islam membuka Al-Quran. Makanya dikatakan kalau kamu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, kamu sesat. Itu adalah sebagaimana mereka akan membuat sebuah pengaruh begitu terhadap orang-orang awam sehingga mereka akhirnya dikontrol. Iya. Akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk mendalami Al-Quran. Mereka tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran. Yang punya kapasitas hanya ulama-ulama saja begitu. Iya, dan juga saya akan menampilkan satu layar lagi boleh ya, Pak? Silakan. Ini ada yang dikategorikan Nabi Muhammad justru yang mengatakan para ulama di akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad yang sendiri yang memberikan sebuah justifikasi kepada mereka gitu lah. Ini terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah, namun tidak ada hidayah di dalamnya. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad di sini, para ulama, nah di atas ini nih, para ulama mereka orang yang paling sejahat-jahatnya makhluk. Ya. Tapi gini Bang, itu semua bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Pokoknya setiap Muhammad ngomong sesuatu, nanti ada yang bertentangan dengan omongannya itu. Contoh ini, bahwa agama Islam nanti itu akan terasa asing, betul nggak? Bahwa agama Islam itu akan ditinggalkan, bahkan orang merasa aneh dengan sebutan agama Islam, betul? Ya, artinya menurut prediksi Muhammad agama Islam itu akan punah, akan musnah, betul? Iya, akan habis.
Tapi nanti di sisi yang lain mengatakan Islam akan berjaya. Makanya satu sama lain akan cakar-cakaran. Jadi sebenarnya semua isi-isi hadis itu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karangan orang-orang untuk memasukkan karangannya dengan membawa-bawa nama Muhammad. Begitu. Ya seperti ia menunggang Nabi Muhammad. Iya, Nabi, betul gitu. sekali. Mereka akan membawa Muhammad untuk melegitimasi perkataannya. Begitu. Betul. Iya. Jadi mereka akan dengan sesuka hatinya mengarang cerita. Begitu. Misalnya, makanya kalau kita baca hadis, seolah-olah Muhammad itu kayak orang tukang ngomong sendiri. Buka hadis-hadis, Muhammad itu akan Anda dapati sebagai orang yang tukang ngigau. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong. Contoh. Salah satu yang membuat ini, contoh. Masalah misalnya tentang apa yang umum yang orang muslim ini, misalnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu, Oke. ya kan ada hadis itu. Coba dalam rangka apa Muhammad ngomong begitu? Siapa lawan bicaranya? Saya belum tahu sampai sana sih. Iya, Mungkin Muhammad lagi ngomong sama angin. Iya. oke. Setiap kita lihat kalau muslim mereka mengatakan mereka melakukan sebuah sortir terhadap hadis itu dengan metode perawi, sanad, ya kan? Kemudian itulah ilmu-ilmu hadis itu, ulumul hadis itu kan. Tapi kalau saya beda. Bagaimana cara saya menemukan sehadis itu palsu atau enggak? Cara saya gampang. Ketika Muhammad ngomong sendiri nggak ada angin, nggak ada petir, kadang-kadang dia ngomong sama tembok, itu udah pasti palsu. Jadi tanpa indikasi terlebih dahulu ya, Iya. Pak. Tidak ada jalan ceritanya, tidak ada asbabul wurudnya. Tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri. Iya. Jadi inilah yang menjadi indikator ya, para umatnya tidak sadar. Mereka telah menjadi bumerang bahkan untuk umat Islam itu sendiri. Saya mau nanya, izin bertanya sama Abang Edi. Silakan. Tapi saya ingin bertanya satu hal ya. Menurut Abang Edis itu, saya masih ingin memahami, mendalami agama kekristenan. Bagaimana sih cara kita mengenal Tuhan itu sendiri, mungkin dengan perspektif Abang Edis melihat? Ya, dengan memahami firman-firmannya, dengan memahami apa yang diajarkannya, begitu. Makanya saya sarankan uninstall Quran, install Bible. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami atau ingin mengenal Tuhan, pelajarilah Bible. Baca, ya kan? Dari A sampai Z, begitu. Saya sudah lakukan itu, Bang. Saya sudah lakukan membaca Al-Quran dan membaca Bible. Saya nggak mau katanya. Oke. Setelah saya pelajari, memang kesimpulan saya itu. Setiap orang yang membaca Al-Quran dan membaca Bible dengan sungguh-sungguh, pasti akan menyimpulkan kesimpulan yang sama dengan saya, bahwa Al-Quran tiada lain adalah buku yang isinya banyak menjiplak isi Bible. Tapi jiplaknya buru-buru, sehingga ngacau balau. Ya, saya juga melihat ya, ketika baca Bible sendiri, itu dikisahkan Nabi Adam, namun di dalam Al-Quran itu sangat sedikit kisah dari Nabi Adam, berbanding Bible sangat detail. Ya. Itulah. Tapi sekalipun demikian, Bible tidak pernah mengklaim bahwa buku ini sangat detail, menjelaskan segala sesuatu. Nggak pernah Bible mengklaim buku seperti itu. Tapi Quran, buku yang hanya seperti itu. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, kenapa orang sunat? Quran tidak tahu. Ya, Gitu. oke. Ya, itulah yang harus Anda harus menjadi duta ini kepada teman-teman Anda yang masih Muslim. Coba ajak mereka berargumen, ajak mereka diskusi. Begitu. Kenapa Al-Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu seperti yang diklaim oleh dia? Karena yang dikatakan menjelaskan segala sesuatu Quran, bukan Muhammad. Begitu. Dan banyak sekali yang berguru kepada ulama, ia tidak berguru kepada Qurannya itu sendiri. Iya. Gini loh, maksud saya, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Itu kan tuduhan ya. Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan
Nabi Muhammad membaca gitu. Iya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang umat begini, tersebut. Bang. Memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Mau versi Muhammad hidupnya yang sedih-sedih, ya kan? Hidupnya yang sederhana ada. Mau Muhammad yang versi kaya ada. Ada. Mau Muhammad versi hidup susah, makan sampai ngutang ada. Mau Muhammad versi kaya, mendapatkan banyak emas dan perak ada. Makanya saya bilang, makin dipelajarin agama Islam, makin ingin orang akan mencampakkannya. Begitu. Iya, bahkan dari beberapa narasi hadis ya mengatakan Aisyah sendiri yang meracuni Nabi Muhammad. Iya, Kan, iya. wow, itu sebuah Kalau abang tanya sama orang-orang Syiah itu sangat membenci Aisyah dan Hafsah dan bapaknya. Jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya, karena mereka itu kan hanya dua orang perempuan. ya Tetapi lihat siapa di balik dia, di balik mereka itu ada siapa? Ada tokoh-tokoh yang besar. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah Allah adalah pelindungnya dan juga para malaikat dan juga Jibril dan juga orang-orang mukmin. Coba tuh. ya, sepakat saya akan hal itu ya. Iya. Namun saya mau bertanya satu hal lagi boleh ya, Abang Edis? Apa itu? Izin. Bagaimana konsep daripada umat Kristen itu soal penebusan dosa Yesus Kristus itu menurut Ya, Abang Edis? jadi konsep sederhananya gini, Bang. Hukum kita itu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan terhadap seseorang. Bagaimana seseorang itu hidup. Contoh ya, tuntutan. 10 tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita ambil aja 3, nggak usah banyak-banyak. 1 aja lah, jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan mencuri aja lah, jangan mencuri. Coba, ada nggak orang yang sanggup melakukan ini seumur hidupnya? Sudah tidak bisa ya, sulit mungkin. Sulit. Agak sulit. Dari mulai yang kecil-kecil saja, Bang, kita sudah mencuri. Dari zaman kecil udah maling mangga. Udah besar kita pun secara nggak sadar mencuri hak-haknya orang. Iya. Iya. Contoh, saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh. Gas di Indonesia, gas tabung yang kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk miskin. Iya. Rakyat miskin. Coba, ada nggak orang kaya yang beli itu? Nggak ada harusnya. Banyak ya, banyak. Banyak. Harusnya kan nggak ada. Harusnya. Betul. Coba, kita secara nggak sadar sebenarnya sudah mencuri. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Gini, Bang. Jadi Yesus itu sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk saya, untuk setiap orang yang percaya. Jadi semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Makanya kami itu yang nggak mampu, nggak sanggup, yang gagal sudah diampuni, ditebus oleh karena Yesus. Itu maksudnya penebusan itu, Bang. Oke. Berarti penebusan itu ketika Yesus itu turun, maka dosa-dosa terhapus karena disalib seperti itu. Bukan seperti itu. Begini, Yesus itu kan digambarkan di dalam Bible sebagai tokoh yang taat sampai matinya. Karena nggak ada orang yang taat sampai mati. Sepakat. Ya, Yesus dia taat sampai mati, sampai disalibkan. Dia taat, tidak melakukan satupun kecacatan, tidak melakukan satupun kesalahan. Oke. Makanya konsep agama Kristen, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, itu kan melakukan pelanggaran. Dia tidak taat kan? Iya, betul. Nah, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang itu telah menjadi berdosa. Dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena ketidaktaatan satu orang itu, yaitu Adam. Tetapi ada Adam yang kedua. Yesus dikatakan dalam Bible itu sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Nah, ketika Yesus disalibkan, tercurah darahnya sampai mati, maka oleh karena ketaatan satu orang pula, maka setiap orang beroleh keselamatan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang ditebus oleh karena Yesus sudah melakukan segala hukum, segala tuntutan hukum Taurat itu untuk dia. Seperti saya ini. Saya jatuh dalam dosa berkali-kali.
ya kan? Saya tidak mampu melaksanakan hukum itu. Tuntutan hukum itu tidak bisa saya laksanakan. Nah, bagaimana saya ini ditebus? Yesus sudah melakukan untuk saya. Nah, ketika Yesus sudah melakukan untuk saya, maka diri saya ini kepunyaan Dia. Nah, ketika saya adalah kepunyaan Dia, maka saya melakukan apa yang Dia mau. Karena kita telah beriman kepada Yesus tersebut ya. Jadi seolah-olah kita satu tubuh seperti itu ya. Iya, Maksudnya. artinya segala sesuatu tuntutan itu dilakukan oleh Dia dan kita ya sudah menjadi kepunyaan Dia. Karena kita sudah dibayar oleh Yesus dengan nyawanya, dengan darah yang tercurah itu. Dengan itu kita dibayar, bukan dengan emas, dengan perak. Begitu. Oke, baik. Oke, Artinya, maaf, Pak. ketika seseorang menjadi milik Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Seperti itu. Oke. Itu konsepnya sederhana seperti itu. Ini ya, saya boleh izin dalam arti mengutip 1-2 dari kefahaman saya soal penebusan dosa mungkin. Silakan. Bentar ya, saya cari dulu di nota saya. Terdapat di Markus 2:1-12 ya. Boleh, silakan. Beberapa hari kemudian, ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa dia berada di rumah. Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu, mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus, karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Oke. Namun, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah itu sendiri?" Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya. Bukan, Bahwa Yesus mereka segera mengetahui isi hati mereka. Oh, itu isi hati mereka ya? Ya. Oh, isi hati mereka, bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Ya. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun angkat kasurmu dan berjalanlah. Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Oke. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Markus 2:1-12. Oke. Lalu, di sini pertanyaan berarti berarti di sini sebetulnya Yesus tidak perlu menumpahkan darah ya. Dalam arti Di mana Yesus menumpahkan darah? Ini pemahaman-pemahaman yang orang salah paham. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ya, sebentar. Maksud saya di sini berarti ketika hidup Yesus hidup, ia dapat mengampuni dosa, betul? Ya. Nah, berarti indikasinya ketika Yesus mengatakan hal ini dalam pengampunan dosa yang tadi Abang Edis katakan, ia ditebuskan dosanya karena penyaliban tersebut ya. Jadi dosanya siapa yang ditebus? Dosa seluruh manusia umat Kristen. Enggak, kata siapa? Dosa Islam tetap aja ada di situ. Dosa umat Kristen maksudnya? Enggak, bukan dosa umat Kristen. Setiap orang yang menerima Yesus, maka dia itu tidak diperhitungkan lagi dosa dan pelanggarannya. Oh, jadi sudah diberikan keselamatan ya? Iya. Peristiwa yang Anda kutip di dalam Markus tadi itu tidak berkaitan dengan apa yang barusan kita bahas. Oke. Begitu. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ini paham-paham yang disalahpahami oleh orang terhadap kekristenan. Di mana ada Tuhan menumbalkan anaknya, di mana? Nggak ada itu dalam ajaran Kristen tuh, nggak ada. Nggak ada. Di mana? Makanya saya heran begitu. Kadang-kadang orang bisa berpikir seperti itu karena penjelasan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip goblok. Nggak ada Tuhan numbalin, nggak ada. Yesus itu di dalam Bible, baca dari A sampai Z, dari Matius sampai Yohanes, dia itu memberitakan kebenaran. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia. Maksudnya orang-orang ahli-ahli Tauratnya. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak menerima dia. Sehingga Yesus diserahkan kepada pemerintahan pada saat itu untuk disalibkan.
Yang menyalibkan Yesus apa? Apakah Bapa di sorga? Tidak. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Iya. Tetapi Yesus di situ tidak melakukan apa namanya, dosa begitu loh. Dalam pengertian dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat itu. Hmm, hmm. Jadi semua orang dituntut untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Sampai akhirnya. Jadi tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, Oke. karena hal itu maka itu dianggap sebagai kebenaran. Hmm. Ya. Jadi tidak ada kecacatan lah dalam arti Yesus ini ya Iya. pada kesalahan-kesalahan Ya, tersebut. makanya dikatakan dia sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Masya Allah. Haleluya, haleluya. Ya, dan dia tidak datang mempersembahkan darah binatang, darah domba dibawa untuk seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Itu pengertiannya, maksudnya dia membawa kesolehan dan ketaatannya sendiri kepada Bapa di sorga. Oh, seperti itu pemahamannya. Baik-baik. Ya. Jadi saya dapat poin ya dari tadi awal tentang bagaimana Tuhan yang dimaksudkan. Yang kedua ini soal penebusan dosa. Oke. Ya, masalahnya begini. Sebenarnya masalahnya bukan ini. Masalahnya banyak orang belum buka Bible tapi ingin tanyanya terlalu jauh. Iya, takut Iya. malahan. Jadi percuma gitu loh. Lebih bagus buka dulu Bible. Kemudian kalau didapati ada pertanyaan-pertanyaan yang baru tidak dimengerti, nah itu baru lebih enak. Sebenarnya udah jelas kok dalam Bible itu. Banyak orang itu nggak mau baca. Iya. Jangankan Anda, ya Kristen banyak nggak mau baca. Ya karena saya lihat sendiri ya, itu dua sampai tiga kali lipat kayaknya Al-Qur'an itu lebih tebal deh. Karena saking banyaknya itu. Bukan berarti Tidak. Al-Quran itu banyak berisi pengulangan-pengulangan. Seandainya kata-kata yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu dipres jadi satu, Al-Quran itu jadinya hanya beberapa lembar saja. hmm, hmm. Oke. Begitu. Yang satu yang saya inginkan atau satu yang saya tangkap dari Anda punya Bible nggak di rumah? Kebetulan saya ada di PDF saja sih, udah download juga. Baru Cuma hanya download. baca-baca. Iya, Belum pernah baca. dibaca di sini. Saya baru mempelajari sebulan 2 bulan seperti itu. Iya, coba dipelajari dulu. Nanti kalau sudah dibaca, dipahami, baru nanti ngerti apa yang saya maksudkan, seperti itu. Ya, mungkin Jadi nggak ada rekomendasi. konsep-konsep dari dalam Kristen bahwa Bapak atau Tuhan numbalin anaknya sendiri, nggak ada itu. Iya. Berarti yang berucap seperti itu adalah Kristen yang salah gitu ya? Iya, itu orang-orang Kristen yang goblok yang setengah mati. Nggak ada itu, Oke. nggak ada. Numbalin anaknya sendiri, nggak ada. Oke. Maksudnya jadi bukan seperti seperti itu. Mhm. Bapa di sorga itu ingin manusia itu menerima Yesus, tetapi manusia tidak menerimanya. Makanya orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyerahkannya kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Tetapi Yesus tetap taat. Nah, karena ketaatannya, karena kebenarannya, maka dia dibangkitkan. Itu yang dibicarakan dalam Bible. Oke. Nah, sehingga segala kuasa di bumi dan di surga itu diberikan kepada dia. Oh, diberikan semua yang ada kutipan itu ya, kunci surga dan kunci langit diberikan kepadamu gitu ya. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kunci langit nggak ada. Ya maksudnya Dikatakan di dalam Bible bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oke. Nah, ya Gitu. maksudnya. Nah, saya boleh bertanya satu hal lagi mungkin